Alhamdulillah, kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita masih bisa sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Doa salawat dan salam buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi ketua masjid bertanya kepada saya, apa kegiatan Pak Kapolres? Jadi Pak Kapolres semenjak dia bertugas di Tanah Datar ini, setiap hari dia mendatangi masjid, dan ini masjid yang ke-176 yang beliau kunjungi. Jadi masih separuh lagi Pak Kapolres. Ya, saya punya data masjid karena ada di dua masjid. Masjid kita di Tanah Datar 339. Insyaallah besok pagi akan diresmikan masjid baru, tapi masjid sebelumnya sudah ada, dibuat lagi yang baru, Masjid Mustaqim Kuburaju. Itu biayanya sampai terakhir kemarin kata kedua pembangunannya 11 miliar. Kalau ada kesempatan Bapak Ibu hadirlah di situ. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi karena hari ini kita ada tamu, kajian kita tentang tarikh Ramadan kita sambung 15 hari lagi, sekaligus kita bermuhasabah memasuki bulan suci Ramadan. Dan pagi ini kita berikan kesempatan kepada Pak Kapolres menjelaskan apa yang dia inginkan tentang masjid-masjid kita yang hari ini tidak balan antara pembangunan fisiknya dengan pembangunan imarahnya. Masjid kita tambah banyak yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, tapi pembangunan imarahnya, orang-orang yang tersangkut hatinya ke masjid, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, itu tidak banyak Bapak Ibu. Tidak banyak. Dan inilah yang ingin Pak Kapolres bertugas di sini. Dia ingin masjid-masjid ini ramai, dan ada dari kita yang berada di sekitar masjid, yang terutama yang laki-laki yang tidak tersangkut hatinya ke masjid. Ini misinya Bapak Ibu. Saya sudah beberapa kali pertemuan dengan beliau, dan ini luar biasa. Tanpa ingin memuji berhadapan, saya sudah sampaikan salut saya kepada beliau. Bahkan program Pak Kapolres ini mungkin mengalahkan program MUI gitu, karena saya ikut juga di situ, ya, termasuk Dewan Masjid. Ya, mudah-mudahan sebelum beliau nanti dipindahkan, seluruh masjid sudah dia kunjungi di Tanah Datar ini, menyampaikan visi-misinya. Inilah Bapak Ibu, kita dan subuh hari ini dengan bersama-sama mohon rahmat, mohon ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum
disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Masjid yang Alhamdulillah masjid yang ke-176. 176. Kunjungan ke 176. Banyak apa sedikit, Bu? 176. Banyak apa sedikit, Bu? Banyak. Ternyata sedikit. Kalau yang tadi disampaikan sama Pak Ketua itu seluruh tanah datar. Jadi masjid yang ada di tanah datar tapi Pak masuk wilayah Polres Tanah Datar. Jadi tanah datar itu ada dua Polres aja. Polres Padang Panjang sama Polres Tanah Datar. Jadi kalau masjid yang masuk wilayah Polres Tanah Datar itu 324. Nah, musolanya 804. Jadi jumlahnya masjid, musola, surau, langgar yang masuk wilayah hukum Polres Tanah Datar itu ada 1047. Kami baru 176, 176, 1048, 1047, tapi baru 176. Separuhnya itu. Kalau di Mokau sudah masjid musolanya sekitar 60%. Musola sekitar 60%. Karena kami datang bukan hanya masjid, tapi masjid dan musola. Masjid dan musola. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kami, Ibu, yang pertama pastinya silaturahmi pagi hari. Kalau kata orang, Pak, subuh itu penduduk asli muka bumi kan? Jadi kalau mau lihat penduduk asli muka bumi, lihatnya subuh. Ya, yang lainnya bukan penduduk, tapi belum menjadi penduduk asli. Yang kedua, bekerja sama sebenarnya, mau menyelesaikan masalah. Kami selalu di masjid-masjid itu selalu mengatakan, Bu, saya punya kos-kosan, saya mau renovasi, saya mau minta sumbangan. Saya pasti akan melakukan ini. Kalau di sini boleh nggak saya minta sumbangan, Bu? Bu, boleh Bu ya? Saya punya kos-kosan, mau saya renovasi, saya minta sumbangan, boleh? Kos-kosannya bagus, kamar mandi dalam, ada CCTV-nya, dikasih makan gratis 2 kali. Nah itu udah sempit, Bu. Mau saya luaskan, saya renovasi, boleh Bu saya minta sumbangan? Bu, boleh nggak? Bu, nggak boleh. Yang kemarin-kemarin nggak boleh semua Pak. Buat apa Pak merenovasi penjara? Keberhasilan polisi memenuhkan penjara atau mengosongkan penjara. Tetapi faktanya penjara saya semakin lama semakin penuh. Seluruhnya orang tanah datar. 191 semuanya orang tanah datar. Yang nomor 2 kalau ditanya Pak, yang orang itu agamanya semuanya orang Islam. 191 orang. Yang nomor 3 dicek kemarin sama beliau mantan kasat tahanan dan titipan, dari 191 ini yang tidak bisa ngaji Pak, tidak bisa ngaji. Pinter. Yang tidak bisa ngaji alif bata cuma 2 orang. Berarti masalahnya bukan pada ngaji, bukan pada ilmu. Begitu. Nah, sekarang setiap masjid kita akan mengajak Bapak Ibu sekalian berbicara, masalahnya apa? Kok bisa fenomena seperti ini? Terus kemudian yang kedua, penyebabnya apa? Kemudian yang ketiga, solusinya apa? Yang keempat, siapa yang tanggung jawab? Fenomena ini apa? Kemudian penyebabnya apa? Solusinya apa? Siapa yang tanggung jawab? Yang pertama, dari 191 tadi, kalau saya tanya satu persatu Pak, tentang perbuatan mereka yang menyebabkan mereka masuk penjara, rata-rata mereka mengatakan semuanya tahu perbuatan itu tidak boleh, tetapi tetap dikerjakan. Contoh, masalahnya apa? Narkoba Pak. Saya mengedarkan ganja, saya mengedarkan sabu-sabu. Memang boleh mengedarkan, tidak boleh Pak. Menurut kamu itu perbuatan apa? Dosa. Sama undang-undang dilarang, dilarang. Tetapi kenapa tetap dikerjakan? Masalahnya apa deh? Berkelahi sama tetangga, rebutan lahan. Masih mereka boleh atau tidak? Semuanya mengatakan tidak boleh. Tahu tapi sengaja. Yang disebut dengan tahu dan sengaja itu sama dengan bahasa Arabnya jahil. Jahil bahasa Arab dulu Pak Ketua pernah sempat alhamdulillah mengenyam pendidikan di Libya Jakarta. Di Libya. Jadi
Jahil kata bahasa Arab itu artinya bodoh, betul. Tapi ada makna lain, sengaja melakukan, sengaja melanggar, sengaja mengganggu, itu namanya jahil. Makanya ada anak kecil bu, kalau ditanya deh emang kepala kamu dibeginikan, pasti dia akan mengatakan tidak boleh, tidak boleh pak. Tapi karena anaknya jahil, kepala temannya dibeginikan, itu maknanya sengaja mengganggu, sengaja mengerjakan. Nah hari ini fenomenanya sama seperti zaman dulu, ada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah artinya zaman kebodohan. Zaman jahiliyah apa artinya kebodohan betul, tapi ada makna lain. Sengaja melanggar, sengaja mengganggu. Apa makna sengaja melanggar mereka? Zaman jahiliyah dulu di Mekah, Ka'bah 7 kali. Namanya kalau ditanya nah, di atas langit siapa namanya Allah? Jumlahnya Allah berapa? Satu. Tetapi dalam keadaan seperti itu mereka tetap membuat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Setelah mereka tawaf 7 kali, muteri Ka'bah, mereka tawaf juga muteri berhala-berhala mereka masing-masing. Itu maknanya zaman jahiliyah. Nanti Bapak Ibu sekalian, masih adanya di antara kita rakyat tanah datar, masyarakat tanah datar yang hatinya, pikirannya dalam keadaan jahil. Tahu tapi sengaja. Ini umur 13 sampai umur 20. Oh maaf, 13 sampai 30. 13 sampai 30 notabene orang-orang yang masih dalam keadaan sekolah ataupun kuliah. Orang sekolah sama orang kuliah itu bodoh atau pintar? Pintar, nggak bakal kita mengatakan bodoh. Tapi kenapa menjadi penyumbang terbesar angka kecelakaan lalu lintas? Bukan masalah bodoh, tetapi karena jahil. Tahu tapi sengaja, tahu lampu merah dilanggar. Itu pak fenomenanya. Jadi tahu tapi sengaja. Nah penyebabnya apa? Penyebab kejahilan sama seperti zaman dulu. Rusaknya agama, rusaknya iman di dalam diri manusia. Penyebabnya itu. Karena siapa yang bilang? Nabi. Dalam diri manusia ada simbol daging. Kalau baik dagingnya baik seluruhnya. Kalau buruk dagingnya buruk seluruhnya. Nama dagingnya hati kolbu. Kolbu tempatnya agama, tempatnya iman. Jadi agama itu sih nggak boleh pakai agama di sini pak, pakai pikir-pikir. Kalau agama dia harus dipikir-pikir, yang berat dikerjakan, yang berat ditinggal, yang ringan dikerjakan. Sholat subuh berat apa ringan? Sholat subuh berat kata Nabi bagi orang munafik, makanya banyak yang tidak datang. Itu kata Nabi. Maka agama harus terbukti juga pak. Agama kata ulama kita ini ada 5 unsur imannya, unsur ubudiyah, unsur muamalah, unsur muasyarah, dan unsur akhlak. Iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Jadi kalau agamanya baik, hatinya baik, maka imannya baik, ibadah baik, muamalah baik, muasyarah baik, akhlaknya baik. Tapi kalau agamanya buruk, hatinya buruk, Pak, maka imannya masih buruk, ibadahnya pasti buruk, muamalah buruk, muasyarah buruk, akhlaknya buruk. Ada buktinya Pak, ada. Tidak usah jauh-jauh, yang 191 Pak. Kami cek satu-satu Pak, sebelum ditangkap. Kamu sholat enggak? Kata mereka, tidak ada yang sholat. Padahal kata Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i. Kan begitu. Karena secara fakta, pasti saya akan selalu gitu. Kalau di jorong kita ini ada berapa kali Pak? 1000 di jorong ya. Saya 50. Yang 50 kemana? Sholat seperti itu. Pertanyaan terakhir saya, apakah Bapak Ibu yakin di jorong ini semuanya sudah sholat? Nah, saya balik bertanya, apakah Bapak Ibu yakin masih adakah di jorong ini yang masih tidak sholat? Banyak. Hah? Banyak. Banyak. Jadi Bapak Ibu, jangan salahkan siapa-siapa kalau di jorong ini ada penjahat. Mohon maaf, ada yang berperilaku LGBT, ada pengedar narkoba di jorong Bapak Ibu, ada pencuri di jorong Bapak Ibu, ada rampok di jorong Bapak Ibu, ada pembunuh di jorong Bapak Ibu. Jangan salahkan siapa-siapa. Kenapa? Kata Nabi dalam Quran disebutkan inna sholata tanha, dan semuanya membuktikan bahwa yang masuk penjara saya semuanya ketika ditangkap tidak pernah sholat. Ini maksud saya Pak, yang jadi masalah.
Ya, kalau memang ada materi ceramahnya alhamdulillah. Tapi kami mau mengajak Bapak Ibu semuanya berpikir, gitu Pak. Nah sekarang pertanyaan saya sama Ibu, Bapak Ibu ikhlas atau relakah kalau di jalan Bapak Ibu ada penjahat? Tidak. Pasti tidak. Nah sekarang solusinya bagaimana kan begitu? Solusinya cuma satu. Bagaimana caranya di jorong kita semuanya tidak ada lagi orang berperilaku jahat? Karena apa? Tidak lagi berperilaku jahat. Karena jangan, maksudnya diruntut ke belakang. Jangan sampai ada orang di jorong kita, masyarakat kita yang berperilaku jahat. Dengan cara apa? Jangan sampai mereka berbuat jahat. Akhirnya ditarik ke atas. Bagaimana cara hati-hati mereka baik, kemudian tidak melakukan kejahatan. Kan gitu aja Pak. Bagaimana supaya setiap orang tidak berperilaku jahat? Bagaimana diperbaiki hati? Kan begitu Pak. Nah sekarang caranya bagaimana? Gitu. Kembalikanlah mereka supaya tidak berbuat jahat. Caranya Bu, Pak, tidak ada jalan lain. Balikkan mereka ke masjid. Selesai. Saya punya motor Bu, Yamaha Mio. Ketemu sama mekanik ahli mesin manual, nggak jadi barang. Jadi harus pas. Itu motor, bengkel motornya Yamaha, ketemu sama mekanik mesin metik. Bagaimana dengan manusia? Pengen dibuat kembali menjadi baik, ditaruh di servis di mana? Di mana? Puncak Batu. Nggak bisa. Hanya tempatnya di masjid. Makanya Bapak Ibu sekalian, Pak Kapolres betul-betul menawarkan sebuah program kepada masing-masing masjid, bagaimana 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang untuk mengerjakan sholat berjamaah. Itu Pak. Coba bagaimana ceritanya setiap masjid 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid. Nah caranya bagaimana Pak? Jangan sampai ada yang pertama, jangan sampai ada yang tertinggal di rumah meskipun satu orang. Kasih program namanya serangan fajar, betul? Dibawain amplop, betul? Kenapa kok di sini amplopnya? 50. Itu Pak Bu, kalau Bapak Ibu salah nyoblos, kecewanya cuma 5 tahun, betul Pak? Bagaimana dengan kalau ada satu orang di sini nggak sholat? Yang hari ini pagi ini ada 70 orang nggak sholat di jorong Bapak Ibu. Kecewanya berapa tuh? Kata Pak Ustadz, kalau satu orang tidak sholat dengan sengaja masuk neraka selama satu hukum lamanya 80 tahun akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun di muka bumi. Jadi satu hukum lamanya 28.800.000 tahun satu sholat. Biarin Pak, yang penting bukan saya, yang penting bukan istri saya, anak saya gitu. Tidak boleh Pak. Ditolong enggak nih Pak yang 70 orang enggak sholat pagi ini Pak? Bu, ditolong enggak? Harusnya ditolong. Yang jauh saja kita tolong Pak. Yang jauh saja kita tolong, masa yang dekat enggak ditolong? Siapa yang jauh? Contoh orang Palestina, saudara muslim kita, betul? Kalau perlu kita angkat senjata ke sana, bawa senjata ke sana, saya juga setuju. Betul? Kalau enggak bisa, kirimkan uang ke sana. Kita bantu supaya tidak kelaparan. Betul? Kalau nggak bisa pakai kunut nazilah, Pak Imam, kunut nazilah khusus untuk Palestina. Kalau nggak bisa pakai doa, Allahumma sholli muslimina wal muslimat di Palestina. Betul Bapak Ibu? Yang jauh saja kita tolong. Padahal Bapak Ibu, kalau secara kegawat darurat tadi, nih Bu Pak, orang Palestina, mohon maaf, kalau mati ketembak, kena bom, kelaparan, mati, status matinya mati masuk, karena dia mati syahid masuk. Ada tetangga kita, tetangga satu jorong kita Pak, pagi ini tidak sholat 80 orang, 70 orang. Kalau matinya mati masuk. Hah? 2 orang tabrakan di jalan depan, jebret jatuh, satunya dengkulnya lecet, satunya kakinya patah. Yang ditolong yang mana dulu? Kakinya patah. Ada 2 orang mau mati, satunya mati masuk surga, satunya mati mau masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Masuk surga. Nah, sudahkah Bapak Ibu menolong tetangga kita duluan karena dia bakal masuk neraka? Itu yang bikin masalah. Kenapa? Kita berpikir nafsi-nafsi, yang penting saya, yang penting saya. Maka yang pertama, jangan tinggalkan satu
100% laki-laki balik masuk dalam masjid. Yang kedua, kita buru-buru tolong orang. Nah, kemudian yang ketiga, caranya bagaimana Pak? Tidak bisa lain diucapkan kecuali dengan satu cara, dijemput. Kenapa Pak? Analoginya, Bapak Ibu masjid sebesar ini, masjid Istiqomah. Apakah orang Jurong ini lihat semuanya? Ada masjid di sini? Lihat. Apakah dengar azan semuanya? Dengar. Kenapa tetap tidak bisa ke masjid? Bukan mata yang buta tetapi, bukan telinga yang tuli tetapi, ada orang yang buta. Pak, duduk di tengah rel kereta api, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Ditolong. Caranya, kalau langsung ditarik, marah dia tidak tahu siapa Bapak saya. Cara terbaiknya, ditelepon sama diteriak-teriak pakai mic. Halo saudara, saudara di tengah rel kereta api, minggir, sebentar lagi kereta api mau lewat, begitu? Tidak bisa karena buta dan bagaimana caranya? Cara terbaiknya adalah datangi orang, datang ke sana. Yang kedua, dielus-elus, dipijit-pijit pelan-pelan supaya dia tahu ada yang perhatian. Yang ketiga, baru diangkat pelan-pelan. Yang keempat, baru dipindah. Dan saya ulangi, perlakuan untuk orang buta dan tuli yang duduk di tengah rel kereta api, datang ke sana, dielus-elus, dipijit-pijit pelan-pelan, jangan buru-buru ditarik, diangkat pelan-pelan, baru dipindah. Pertanyaan yang sama, bagaimana caranya supaya orang yang buta dan tuli hatinya nggak bisa masuk masjid, supaya bisa masuk masjid? Caranya, ibu bapak datang ke sana, bawa lamang tapai, diajak makan sama-sama, bawa pada habiskan dulu lamang tapai, setelah habis baru kita ke masjid. Jangan dibilang sesat, jangan dibilang kafir, berdosa kalau nggak ke masjid. Jangan tersinggung, nggak jadi ke masjid mereka. Itu maksud saya. Jadi dengan cara dijemput door to door, sebagaimana tadi Pak Sensus, Pak, itu kerjaannya Pak Ketua Dewan Masjid, Pak, kerjaannya Pak Wali, Pak Jorong, kerjaannya Ketua. Oh bukan, menjemput setiap manusia untuk bisa taat kepada Allah itu kerjaannya Nabi. Door to door itu kerjaannya Nabi, Pak. Berapa kali Nabi door to door kepada Abu Bakar? Berapa kali Nabi door to door kepada Abu Thalib? Jadi kalau kita nggak mencontoh kerjaannya Nabi, malah justru bahaya untuk kita, Pak. Kalau kita tidak mencontoh, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Jadi kalau kita tidak mencontoh Nabi, justru bahaya untuk kita. Kita tidak mengerjakan apa yang Nabi kerjakan, bahaya untuk kita. Contoh, Bapak Ibu orang Padang punya rembulan namanya semen Padang, warna kaosnya merah. Betul Pak? Saya orang Jakarta punya rembulan namanya Persija Jakarta, warna kaosnya oranye. Oranye sama merah tanding di Stadion Agus Salim di Padang. Bapak Ibu datang, saya datang. Bapak Ibu pakai kaos merah, saya pakai kaos oranye. Bapak Ibu datang teriaknya hidup semen Padang, saya datang teriaknya hidup Persija Jakarta. Bayangkan apa yang terjadi ketika di tengah-tengah Bapak dan Ibu pakai kaos merah, teriak hidup semen Padang. Ada satu orang, dia pakai kaos merah, tulisan semen Padang, teriaknya hidup Persija Jakarta. Insya Allah pulang dan selamat Pak. Injek-injek sama orang Padang, betul? Dan diteriaki apa? Pengkhianat. Pengkhianat, penyusup. Masa kaosnya merah teriaknya Persija Jakarta. Itu kalau itu sama, beda ucapan. Bagaimana kalau kita ini berbeda dengan Nabi Pak? Nabi hari-hari bilang umat. Nabi hari-hari berpikir tentang umat. Nabi hari-hari berdoa untuk umat. Nabi hari-hari menangis untuk umat. Kita hari-hari berdoa, menangis, bergerak untuk apa? Tidak jauh dari, di sini bahasanya apa? Piti. Nabi bilang umati, kita bilang piti. Nabi bilang umati, kira-kira aja, nggak usah pakai hadis. Kira-kira sama dengan Nabi tidak? Kira-kira bisa jadi alhamdulillah, bisa jadi Nabi bilang pengkhianat. Mendatangi Pak Ibu, saya minta izin, nggak mau merusak masjid ya Pak, nggak mau mencat kaca, nggak mau merobohkan tembok, cuma minta izin memotong tiang masjid, boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa? Kalau tiang masjid terpotong maka masjidnya roboh.
Memang ini masjid Bapak Ibu, bukan ini masjid kami. Tanggung jawab kami untuk mempertahankan supaya masjid tetap berdiri. Betul? Kata Nabi, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, merobohkan tiang agama. Pagi ini, nggak usah kapan-kapan, pagi ini ada 70 orang di sini Pak, yang akan merobohkan tiang agama. Bapak Ibu diam saja. Harusnya tak boleh. Perkara tiang masih saja kita pertahankan, masa perkara tiang agama kita tidak pertahankan. Jadi tanggung jawab kita bersama. Maka selesai Bapak Ibu. Fenomenanya masih adanya jahiliyah di hari ini, penyebabnya rusaknya agama. Solusinya adalah kembalikan mereka 100% ke masjid, laki-laki baliknya dalam masjid dengan cara dijemput. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Dan balik ke surau Bapak Ibu, punyanya orang Minang, orang mana Bu? Balik ke surau Pak, punyanya orang mana Pak? Orang Minang. Anak dipangku, kemenangan dibanting, oh dibimbing ya. Anak dipangku, kemenangan dibimbing, orang kampung dipatinggalkan, anak disayang dibawa ke rumah, kemenangan disayang dibawa ke surau. Betul Pak? Kata orang sini Pak, membisik Polres, orang Minang itu anak kemenangan Pak, nggak ada rumah mereka, kamar mereka di rumah, tetapi kamar mereka di surau. Di mana saya tanya sekarang? Di mana sekarang mereka? Kalau kamar mereka di surau, sekarang mereka di mana Pak? Di mana? Katanya kamarnya di surau. Kalau ajaran kita mengatakan kamarnya di surau, harusnya mereka 5 waktu sholat di surau. Mereka sekarang semuanya hilang dari surau. Bapak Ibu, 176 masjid yang kami lalui, tidak ada barang 20% saja. Nggak usah 100% Bapak Ibu. 20% saja anak kemenangan Bapak Ibu di surau tidak ada. Ini yang jadi masalah. Harusnya mereka kalau di surau Pak, mereka belajar apa? Mereka belajar adat, mereka belajar agama, mereka belajar adat. Mereka belajar agama, mereka belajar adat, mereka belajar adat. Agama itu apa? Tauhid. Yang kedua faraid, fikih, sholat, zakat, puasa, sedekah, haji. Yang ketiga mereka belajar Quran, membaca dan menghafalkan. Yang kedua mereka belajar adat, adat dan sabana adat teradatkan, diadatkan dan adat istiadat minang. Yang ketiga belajar adab, belajar tata tertib, belajar silek, belajar musyawarah mufakat. Betul betul. Karena mereka tidak ada di masjid sekarang, mereka belajar dari mana? Mereka belajar apa? Rusak minang. Warga masyarakat kembali ke surau dengan cara apa? Kerjakan door-to-door, istiqomah door-to-door, jangan berpikir hasil. Karena sepakat Bu ya, Pak? Dicampur Pak ya? Pak? Pak? Enggak, beli bensin berapa Pak? 2 liter. Sudah sholat dulu? Belum Pak? Sholatlah. Insya Allah selama dunia ya, sholatnya di masjid. Insya Allah ya. Assalamualaikum dah, beli gorengan berapa Pak? 10.000. Sudah sholat? Sudah Pak. Di mana? Di rumah. Sholat di masjid lah, 27 derajat. Rapikan masjid kita. Siapa yang lagi mau ke masjid? Setiap orang ngomong masalah balik ke surau. Jangan cuma ketua DKI yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kami mengajak Bapak Ibu sekalian. Hanya bisa mengajak Bapak Ibu bisa bayangkan 1047 masjid musola surau langgar, seluruhnya 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang. Apa yang terjadi dengan tanah datar Pak? Kira-kira walau ada qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri, satu jorong, satu kabupaten beriman dan bertakwa, iman sempurna, implementasi iman takwanya sempurna, ibadah muamalah masyarakat akhlaknya sempurna, la fatahna alaihim barakatin minas samai, berkah dari atas, berkah dari bawah. Allah bihamdihi subhanallah kita segala yang astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu